Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video 7 tingkatan mata spiritual manusia. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah mengerti maksud dari video Muhammad Hamdan Al-Ghazali. 7 tingkatan mata spiritual manusia. Dalam kehidupan kita bermasyarakat, begitu banyaknya fenomena yang pernah kita alami dan kita lihat. Salah satunya fenomena kesurupan. Kesurupan bisa terjadi karena dua sisi. Yang pertama, bisa terjadi kesurupan karena tekanan hidup yang terlalu berat dialami, seperti tersiksa fisik dan batin terus-menerus, sehingga membuat alam sadar diri orang tersebut berganti oleh alam bawah sadar yang tersiksa dan menguasai fisik zohirnya sehingga terlihat seperti kesurupan. Sisi yang kedua terjadi kepada orang yang normal, tidak punya riwayat kesurupan dan tidak punya riwayat tersiksa fisik dan batin seseorang tersebut, yang biasanya terkena oleh gangguan sihir melalui perantara jin yang diupah merasuki badan seseorang tersebut. Biasanya sang dukun diupah oleh seseorang yang sangat membenci target, dan tentunya sang dukun terikat dengan sebuah perjanjian atau buhul dengan sang jin fasik. Biasanya kesurupan oleh jin fasik. Jin tersebut ketika diruqyah mengaku sebagai wali. Ada juga yang mengaku tokoh kerajaan pada zaman dahulu. Ada juga yang mengklaim didampingi leluhurnya yang sakti telah meninggal puluhan tahun yang lalu. Begitu juga sering terjadi bagi para pejalan ruhani atau penuntut ilmu hikmah. Sering didatangi dan melihat sosok para wali dan malaikat dengan memakai sorban dan jubah sehingga sangat meyakinkan. Jika kita tidak teliti dan tidak hati-hati, maka kita akan mudah kena jebakan dan mudah percaya. Padahal antara jin dan jiwa orang yang telah meninggal dunia itu di alam gaib sangat jauh perbedaannya. Jika jiwa manusia bentuknya transparan, lebih halus, sehingga jika bersandar ke dinding, maka dindingnya juga masih kelihatan. Berbeda dengan jin yang tubuh jasadnya adalah energi agak kasar, sehingga mereka bisa menggerakkan benda dan memadatkan energinya, maka bentuk wujudnya bisa dilihat oleh kedua mata manusia. Jika bersandar di dinding, maka dindingnya tertutup oleh tubuhnya walaupun tidak mutlak. Sebagian orang tidak meyakini adanya jiwa orang yang sudah meninggal dunia masih di alam dunia yang disebut jiwa manusia yang bergentayangan. Ada yang menganggapnya sosok tersebut adalah jin yang menyamar menjadi manusia.
Ada juga yang mengatakan bahwa hal tersebut adalah qarin, yaitu jin yang mendampingi manusia dari sejak lahir. Jika qarin itu memang dari jin, maka tubuh jasadnya adalah tubuh energi yang kasar, tetap berbeda dengan jiwa orang yang telah meninggal dunia, sehingga tetap kelihatan apakah itu jin atau jiwa orang yang mati. Jiwa disebut gentayangan karena menolak dibawa ke alam barzah karena beberapa sebab, antara lain memiliki dendam yang kuat, ketika hidupnya punya ilmu kesaktian sehingga meyakini dirinya bisa terhindar dari celaka dan binasa termasuk kematian, cinta kepada harta dan kedudukan yang sangat kuat, memiliki ikatan cinta yang kuat dengan pasangannya dan anaknya. Dengan diadakannya tahlil kematian selama 7 malam, selamatan 40 hari, dan 100 harinya bisa membantu dan mendoakan jiwa yang telah mati, membuat menyadari dirinya telah mati dan jiwanya siap pulang ke alam barzah. Jin yang memiliki level kemampuan tinggi lebih hebat, mereka bisa menciptakan kamuflase atau berubah bentuk. Dengan begitu mereka bisa menyerupai bentuk siapa saja dan mengaku-ngaku siapa saja sesuai dengan sugestinya. Beda dengan malaikat, tubuhnya dari cahaya yang sangat terang. Cahayanya tidak bisa disamai oleh jin. Sehebat-hebatnya jin, jika di alam gaib ketika menyamar menjadi malaikat, maka akan terlihat jelas perbedaannya, karena cahaya jin dan cahaya malaikat berbeda. Cahaya malaikat sangat murni, bersih, stabil, karena mereka tidak pernah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan jin, cahayanya tidak stabil karena mereka dua golongan. Mereka bisa jadi jin dari kalangan yang baik dan soleh, bisa juga jin yang jahat yang terpengaruh oleh hawa nafsunya. Cahaya para wali Allah atau manusia yang derajatnya sudah mencapai insan kamil lebih terang melebihi cahaya malaikat. Sebaliknya, cahaya manusia yang suka berbuat dosa dan bermaksiat maka sangat jelek, hitam legam, melebihi kegelapan syaitan. Para malaikat dan jiwa para wali yang datang menemui manusia, maka level cahayanya diturunkan atau dikondisikan sehingga orang biasa tidak silau dan tidak kaget dengan cahaya mereka yang suci dan terang benderang. Inilah 7 tingkatan mata spiritual manusia. Yang pertama dan kedua adalah mata zohir kita yang bisa kita lihat sendiri di depan cermin, yaitu mata kiri dan kanan, yang fungsinya untuk melihat yang zohir, yang kita lihat di sekitar kita selama ini, itulah alam dunia. Sedangkan titik di antara kedua alis yang disebut cakra ajna, itu adalah mata ketiga, berfungsi untuk melihat dimensi gaib yang berisi jin dan sejenisnya. Di atasnya lagi adalah mata keempat, untuk melihat energi yang lebih halus dan bisa semakin tajam melihat dimensi gaib. Lalu di atasnya lagi mata kelima, untuk melihat dimensi cahaya yang lebih terang, sehingga bisa melihat malaikat dalam bentuk cahaya yang terang. Orang yang mata kelimanya sudah terbuka maka akan bisa dengan mudah membedakan dan melihat jin yang suka berkamuflase atau menyamar dan pura-pura mengaku menjadi wali dan tokoh besar serta mengaku menjadi malaikat. Jika ada jin yang menyamar dan mengaku wali, cukup fokus dilihat saja dengan menggunakan mata kelima, maka akan terlihat hakikat wujud dari sosok yang mengaku wali itu. Ternyata bentuknya mengerikan dan baunya busuk menyesakkan dada. Selanjutnya di atasnya lagi ada mata keenam, untuk melihat dimensi yang lebih dalam atau hakikat wujud seseorang. Inilah yang disebut dengan mukasyafah.
yaitu disingkapnya pandangan batin seseorang semakin tajam, sehingga bisa melihat hakikat wujud seseorang karena hasil perbuatannya sehari-hari. Bahkan bisa mencium bau wangi jiwa seseorang karena suka beribadah, dan mencium bau jiwa yang busuk karena suka berbuat maksiat. Setiap amal ibadah itu secara ruhani diwujudkan dalam bauan yang wangi, sedangkan perbuatan dosa diwujudkan dalam bentuk bau yang busuk. Jika secara zohir seseorang kelihatan sangat cantik atau ganteng, lalu dilihat dengan mata keenam, ternyata wujud hakikatnya adalah seekor babi yang baunya busuk sekali. Hal itu terjadi akibat orang itu suka berbuat mengerjakan maksiat. Seseorang bisa saja mengaku ulama yang paling alim dan hebat dengan dandanan ulama. Akan tetapi setelah dilihat dengan mata keenam, maka hakikat wujudnya bisa berwujud hewan atau manusia yang buruk rupanya, karena sesuai dengan amal perbuatan kebiasaannya sehari-hari. Adapun di atasnya lagi adalah mata ketujuh, yaitu berkaitan dengan musyahadah. Artinya tersingkapnya hijab sehingga bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 79 yang artinya, sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepatuhan. Musyahadah itu adalah tajalli Allah Subhanahu wa taala pada hambanya, di mana seseorang hamba itu tidak melihat apapun di dalam beribadah itu adalah dalam pengertian umum, melainkan dia hanyalah berkeyakinan bahwa dirinya telah berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan dan godaan syaitan, dan semoga semua makhluk mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Semoga video ini berkah, bermanfaat, menambah ilmu buat Anda penonton setia Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Jangan lupa bantu terus dukung channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis. Dan Anda bisa mengunjungi second channel saya, yaitu Tauhid Metafisik Channel, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Dan Anda bisa mengunjungi channel ketiga saya, yaitu Maniak Akik Channel, yang banyak membahas tentang Gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral secara ilmiah, zodiak, aura, dan metafisika modern. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum mengakhiri video ini, Anda akan sedikit melihat review baju sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan, baik panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin, hubungi WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni.
Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.